Dan selanjutnya materi yang tidak kalah luar biasa lagi, yaitu Ibu Cut Irna Liana. Beliau ini alumni dari UIN Araniri untuk S1 beliau, dan S2 beliau itu alumni dari Universitas Gadjah Mada, yang saat ini juga sebagai kandidat doktor di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini tentu saja akan menyampaikan materi tentang teknik parafrase dalam menghindari plagiasi, dan sangat tepat pematerinya adalah beliau karena di salah satu artikel yang telah disinggung Pak Iksan tadi, misalnya di Jurnal Public Policy, nah itu unsur plagiasinya di situ begitu dicek, mohon maaf ini Bu Cut jika disampaikan secara terbuka, itu hanya 2%. Langsung saja kemudian kita sambut dengan luar biasa kepada Ibu Cut Irna Liana untuk menyampaikan materi kepada kita semuanya. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik Pak Nodi, sepertinya berlebihan sekali jika dikatakan ahli dari ahli ya Pak Nodi. Baik, selamat pagi jelang siang teman-teman semua, Pak Nodi yang punya acara, dan Pak Aziz pemateri pertama, Pak Ihsan. Baik, oleh Pak Nodi ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan ya teknik parafrase. Seperti kata Pak Nodi tadi, memang plagiasi ini seperti apa ya, hantu ya di dunia akademik, momok yang terbesar ketika melakukan penulisan ilmiah. Nah, next Pak Nodi. Nah, hal yang paling menarik ya ketika kita disuruh melakukan suatu penelitian, kita excited sekali seperti kata Pak Ihsan tadi, ketika kita mau menulis jurnal nih, apalagi kita sudah memilih jurnal yang bagus, terus juga bergengsi, terus kita melakukan penelitian, tentu kita sangat excited dan senang. Namun yang membuat kita merasa terbeban itu ketika kita melaporkan atau membuat laporan penelitian tersebut. Bisa di next Pak Nodi. Halo? 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 Sudah, Bu Cut? Ada. Nah, menulis laporan apalagi dengan deadline yang sangat dekat, kebiasaan kita ya, kapan jurnal mau submit, mau udah deadline jurnal, di situ kita menulis laporan gitu. Misalnya di jurnal Public Policy tadi ya, terbitnya April. Nah, oh masih April. Nanti dekat-dekat tanggal 25 April baru kita kerjakan seminggu sebelum deadline submit gitu kan. Akhirnya menangis ketika membuat laporan, sehingga laporan yang kita hasilkan dalam penulisan ilmiah tadi tidak maksimal, sehingga cenderung pada praktek plagiat tersebut. Jadi bisa di next Pak Nodi. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya plagiat ini apa, konsekuensi plagiat ini apa, apalagi dalam 2 hari ini itu sangat beredar kabar ya tentang plagiat yang dilakukan oleh yang masih diduga dilakukan oleh seorang pesohor di dunia akademik, sehingga ancamannya apa? Ancamannya malah dicabut gelar doktor. Itu ancaman yang luar biasa ya terkait plagiat ini. Nah, apa sih plagiat ini? Bisa di next. Nah, saya mengutip 3 definisi dari plagiat, ada dari Oxford Dictionary, Merriam-Webster. Nah, sedangkan di KBBI sendiri, plagiat ini mengambil karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan kita sendiri. Next. Halo.
Nah, ini definisi plagiat. Mungkin teman-teman sudah tahu, saya tidak akan memperpanjang lagi. Bisa di next, Pak Nodi. Nah, mengapa plagiarisme ini sangat penting untuk dihindari ya di dunia akademik? Yang pertama itu tren kejadian plagiat ini semakin meningkat. Jadi seperti kata Pak Nodi tadi, kadang-kadang ketika suatu artikel disubmit di jurnal, sedangkan kita punya batas minimal itu 30 ataupun 25, itu malah sering kejadian sampai 70% plagiatnya setelah diuji Turnitin. Nah, ini semakin meningkat, apalagi kalau kita misalnya tanpa kita uji, memang sangat tinggi sekali plagiarisme ini. Nah, yang kedua, masih banyak kalangan akademis yang tidak paham mengenai plagiarisme ini. Saya menduga plagiarisme ataupun tinggi-tingginya angka ketika diuji Turnitin itu bukan sengaja untuk melakukan plagiat, tetapi tidak pahamnya si penulis terkait hal-hal yang termasuk dalam plagiat ini. Yang ketiga itu setelah terbit Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, sehingga kian hari itu plagiarisme ini sangat ketat ya, sehingga diberlakukan adanya uji Turnitin, bahkan tidak pada hasil akhir saja, mulai dari seminar proposal itu sudah diberlakukan uji Turnitin di perguruan tinggi tertentu untuk meredam plagiarisme ini. Next, Pak Nodi. Nah, ini peraturan menteri, mungkin sudah teman-teman sudah tahu, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini yang bahayanya, tidak sengaja. Kadang-kadang kita nggak tahu yang kita lakukan itu plagiat, dan ternyata yang kita lakukan sudah plagiat. Misalnya, kita sudah membuat suatu artikel terkait dengan interaksi sosial masyarakat di tahun 2015. Namun sekarang kita ingin membuat lagi. Nah, kita buat artikel yang mirip tapi tidak sama tanpa mensitasi artikel yang sudah terbit di tahun 2015. Nah, ini kan perbuatan yang tidak sengaja ya. Bahkan itu sendiri dikenakan plagiat yang dikategorikan dalam self plagiat. Jadi plagiat diri sendiri gitu. Jadi bayangkan beginilah momoknya ketakutan kita ke plagiat, apalagi kita mensitasi punya orang, punya sendiri aja yang kita tulis sendiri tapi kita tidak mencantumkan nama kita ataupun artikel kita, bisa dikenakan self plagiat. Selanjutnya Pak Nodi. Selanjutnya, nah ini masih tentang plagiat. Nah ini plagiarism spectrum, saya mengambil ini di Turnitin karena kita di jurnal kita di UTU dan di UTU kita menggunakan uji plagiasi ini dengan Turnitin. Nah ada 10 tipe yang dideteksi oleh Turnitin ini bukan original work. Ada clone, Ctrl C, find replace, remix, recycle, hybrid, mashup, 404 error, dan retweet. Nah, next Pak Nodi. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi mungkin kalau clone itu menciplak kata per kata, Ctrl C menciplak sebagian besar karya tulis. Nah, ini tipe-tipe plagiarisme yang dideteksi oleh Turnitin. Next Pak Nodi. Saya nggak menjelaskan ini banyak karena fokus kita ke parafrase. Next lagi. Nah, sedikit tadi saya menyebutkan dari Permendikti ada plagiasi sengaja, ada yang plagiasi tidak sengaja.
Jadi plagiasi sengaja itu mengganti nama bahan tulisan dari internet atau sumber lain untuk bahan makalah. Ini banyak dilakukan oleh mahasiswa kita. Jadi ketika mengumpulkan tugas, ngasal ngambil di internet, terus dikumpulkan dengan menggantikan nama. Ini kalau ada mahasiswa yang masih melakukan ini, tolong ke depan itu sudah boleh ditinggalkan. Karena plagiasi itu ibarat kata ya, cacat terbesar di dunia akademisi. Nah, selanjutnya menyalin karya tulis atau artikel dari internet, sumber online atau database elektronik tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh. Jadi sumbernya tidak disebutkan, menyalin saja dari internet tanpa menyebutkan sumbernya, itu juga tergolong plagiasi yang sengaja. Yang ketiga, memotong dan menempel lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini yang sering dilakukan, membuka mencari beberapa sumber dan jadilah satu artikel ilmiah. Ini tergolong plagiasi sengaja. Yang keempat, meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa memberi apresiasi secara memadai. Apresiasi secara memadai di dunia akademik dalam penulisan ilmiah ini adalah menyebutkan sitasinya, referensinya, siapa penulisnya, terbitnya di mana, dan publishnya di mana. Itu maksud dari apresiasi yang memadai di sini. Selanjutnya, plagiasi tidak sengaja. Nah, plagiasi tidak sengaja ini yang pertama, paraphrasing poorly, yaitu paraphrase, kita melakukan paraphrase, tapi masih sangat kurang ya, tidak memenuhi. Hanya mengganti beberapa kata tanpa mengubah struktur kalimat asli, atau mengubah struktur kalimat tapi tidak mengubah kata-kata. Nah, ini kita tidak sengaja tadi, kita sudah menyebutkan sumbernya, tapi ketika kita melakukan paraphrase itu sangat poor. Jadi saya pernah ya Pak Nodi, karena tadi Pak Nodi bilang pernah Turnitin 2% ya Pak Nodi. Nah, saya juga pernah ketika di UGM itu tugas kuliah saya Turnitinnya 11% Pak Nodi. Jadi dalam Turnitin masih oke ya, 11%, itu tidak di-exclude daftar pustaka loh, 11%. Nah, namun saya kena plagiat gitu. Shock kan? Kenapa? Ternyata paragraf yang saya buat itu paraphrasingnya masih poor ketika itu. Nah, masih kurang, masih terdeteksi ini tuh masih plagiat. Nah, separah itu loh. Jadi memang harus benar-benar paraphrase-nya secara total. Nah, yang kedua, quoting poorly. Jadi kita meletakkan tanda kutip hanya sebagian dari sitasi. Kita sitasinya banyak nih, beberapa kalimat. Tapi yang kita pakai tanda kutip cuma satu kalimat atas. Di bawahnya lagi nggak kita letakkan tanda kutip. Nah, sehingga ini dianggap plagiat juga, walaupun tidak sengaja kita lakukan. Yang ketiga, citing poorly, yaitu sitasi tapi salah. Jadi cara mensitasinya salah. Nah, sampai salah sitasi pun tergolong dalam plagiat, walaupun ini tergolong dalam plagiasi yang tidak sengaja. Next, Pak Dodi. Nah, jadi ada teknik yang dilakukan untuk menghindari plagiasi itu tadi. Halo, Bucut? Tidak. Bucut? Hilang Bucut. Bucut? Ini blackout nih. Blackout. Putus Bucutnya. Oke, kita tunggu sebentar.
Oh, harus ganti, harus ganti. Ya. Udah Bung, udah ada Halo. lagi. Ya maaf ya Pak Nodi, tadi itu maklumlah nih kan kita lagi transit sebentar, jadi internetnya putus-putus nih Pak Nodi. Baik, Di Bu, Aceh baik. Besar tadi, bukan di Banda Aceh kan? Baik, Bu Cut. Tidak jadi masalah. Silakan dilanjutkan kembali, kita insya Allah memaklumi karena kondisi tadi sampaikan yaitu transit. Silakan, Bu Cut. Ini sampai mana ya tadi Pak Nodi? Tadi di slide ini berkaitan dengan masalah paraphrase itu sendiri. Iya. Strateginya. Oke, ya saya ulangi ya, mohon maaf teman-teman semua. Apa itu paraphrase? Itu paraphrase pengungkapan kembali teks tuturan dari sebuah tingkatan bahasa ke yang lain dengan tetap mempertahankan makna dan tidak mengubah pengertian. Nah, itu yang paling penting, tidak mengubah pengertian. Tidak mengubah makna dan pengertian. Jadi sejauh apapun kita melakukan parafrase, tetap dengan makna yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya, penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini pengertian dari KBBI yang lain dengan maksud untuk mendapatkan untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ini definisi dari KBBI. Next, Pak Nodi. Ini contoh kalimat, beberapa contoh kalimat. Jadi pengertian yang saya kutip dari Belly, ada parafrase yang parafrase bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Misalnya, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Di parafrase menjadi sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Jadi kalau diperhatikan dua kalimat ini berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama. Nah, yang kedua, jadi parafrase yang baik itu harus menunjukkan perbedaan jelas dengan redaksional aslinya. Jadi ia hanya cukup menampilkan makna apa adanya dengan redaksional yang berbeda. Nah, ini ada contoh 3, ini yang tulisan merah ini teks aslinya. Nah, teks aslinya dan diparafrase menjadi riset terhadap lapisan tanah. Kata penelitian diganti dengan kata riset. Sehingga berbeda kata namun sama maknanya. Nah, riset terhadap lapisan tanah di Sungai Nil Mesir yang sangat tandus sekitar pegunungan dekat hulu sungai disimpulkan kurangnya air untuk irigasi sekitar tahun 2180 sebelum Masehi, yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban Mesir. Nah, bukan seperti paragraf yang ketiga. Jadi paragraf ketiga itu teks asli diparafrase menjadi peradaban Mesir yang mendadak berakhir lebih dari 4.000 tahun silam, kemungkinan besar disebabkan perubahan cuaca di wilayah utara dan berdampak ke selatan tanpa terjadinya aliran banjir yang berkelanjutan, masyarakat kekurangan persediaan makanan. Nah, ini sudah lari dari paragraf yang pertama. Dia melakukan parafrase, tapi makna dan pengertiannya ini sudah jauh. Sudah ada masyarakat kekurangan persediaan makan, padahal di teks aslinya itu tidak ada dikatakan dengan demikian. Nah, ini bukan seperti ini parafrase yang baik. Oke, next Pak Nadi. Halo? Nah, ada 6 langkah untuk melakukan parafrase. Yang pertama, baca teks asli secara menyeluruh. Jadi embrat-nya itu dibaca. Embrat itu introduction, method, result, and discussion. Jadi
teksnya itu dibaca secara menyeluruh. Yang kedua, kesampingkan teks aslinya. Langkah yang kedua ini ya, buat dan tulis gagasan Anda pada sebuah catatan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi teks asli tadi dikesampingkan dulu, disingkirkan dulu, dibuat dan tulis gagasan tentang apa yang diceritakan oleh teks asli tadi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, itu catat beberapa kata kunci sebagai pengingat seberapa jauh Anda menggunakan pengetahuan Anda perihal kutipan dan parafrase. Jadi ketika tadi teks asli tadi, itu catat beberapa kata kunci dalam paragraf yang ingin kita kutip. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, bandingkan hasil yang kita buat tadi dengan teks asli. Jadi kita bandingkan apakah masih sangat mirip atau sudah berubah kalimatnya tapi masih dalam koridor makna yang sama. Nah, yang keempat, gunakan tanda petik. Jadi gunakan tanda petik untuk menandai istilah-istilah yang menurut Anda asing dari teks asli. Nah, yang keenam, dokumentasikan teks asli pada catatan agar mudah kita gunakan untuk menggunakan parafrase pada karya tulis kita sendiri. Mungkin ingin menyambung lagi, jadi harus dokumentasikan teks asli. Nah, setelah 6 langkah ini dilakukan, tulislah sumber pustaka dan referensi sesuai dengan format yang diinginkan. Jadi apa menggunakan APA style ataupun MLA itu terserah. Nah, ini 6 langkah untuk melakukan parafrase. Next, Pak Nudi. Nah, ini praktek yang saya lakukan. Ini teks aslinya, saya kutip di jurnal Community, mungkin penulisnya ada di sini ya. Pasca tsunami di Aceh tahun 2004, banyak lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Beberapa lembaga tersebut memiliki program berupa Cash for Work. Kegiatan ini sesungguhnya adalah pengerahan masyarakat dalam melakukan kerja, khususnya pembersihan lingkungan dari sampah-sampah yang diakibatkan dari peristiwa tsunami. Sebagaimana diketahui, dampak tsunami salah satunya adalah banyaknya sampah yang berserakan baik di area persawahan atau di daerah-daerah tempat tinggal penduduk. Kondisi seperti ini memerlukan tenaga yang banyak untuk membersihkan kembali, namun tidak memerlukan skill yang tinggi untuk melakukannya. Untuk itu, dikerahkan warga masyarakat untuk mengatasi masalah seperti itu. Selain tenaga masyarakat, juga diperlukan dana yang cukup. Dana untuk membayar masyarakat ini dapat dikucurkan dengan program Cash for Work, uang tunai untuk pekerjaan. Nah, dari teks asli ini, kita catat poin yang penting. Tadi kita sudah baca ya, sudah kita pahami, dan kita ambil beberapa poin yang penting. Apa saja yang penting? Saya mengambil 3 poin di sini. Yang pertama, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Aceh dilakukan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah NGO. Yang kedua, lembaga pemerintah memiliki program Cash for Work. Yang ketiga, Cash for Work adalah dana untuk membersihkan sisa-sisa sampah dampak tsunami. Nah, sehingga, next Pak Nudi. Nih, ini hasil parafrase versi saya ya, setiap orang akan berbeda-beda. Jadi tadi dari teks asli, saya memparafrase menjadi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Aceh tahun 2004 melibatkan banyak pihak, baik lembaga
pemerintah maupun non-pemerintah NGO. Salah satu program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini adalah Cash for Work, yaitu dengan memberikan dana insentif atas usaha masyarakat dalam membersihkan lingkungan persawahan dan tempat tinggal penduduk dari sisa-sisa sampah dampak tsunami. Ya, sebenarnya sudah saya edit ya. Selanjutnya kita beri referensi Trianto dan Mardiah 2020. Nah, itu untuk hasil parafrase versi saya. Namun setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda tentunya. Catatan yang terakhir, next Pak Nodi. Nah, yang pertama itu kita harus pastikan isi teks yang diparafrase itu kita mengerti dengan baik. Jadi kita tentu saja tidak cukup sekali baca, harus berkali-kali mungkin. Kalau orangnya lambat kayak saya ya, harus berkali-kali baca dulu untuk mengerti apa yang mau diparafrase. Nah, yang kedua, parafrase itu butuh latihan, bukan pengetahuan. Jadi yang kita butuhkan ketika melakukan parafrase itu latihan, bukan pengetahuan. Nah, yang ketiga, sering-seringlah melakukan review artikel. Jadi, review artikel ini sangat membantu kita untuk melakukan parafrase. Jadi kita baca satu artikel, selanjutnya kita tuangkan ke dalam catatan, artikel itu bicara tentang apa, itu sangat membantu kita melakukan parafrase. Oke, baik, sampai di sini saja materi saya. Selamat melakukan parafrase. Baik, Bu Cut, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita akan lebih mengerti dan pastinya lebih hati-hati dalam penulisan artikel ke depannya, khususnya mungkin yang akan di-submit nanti di jurnal public service. Begitu juga mungkin kepada adik-adik mahasiswa dalam penulisan skripsi ke depannya, yang dimana kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Bu Cut Irna tadi, berarti memang plagiasi ini sifatnya sangat dilarang. Etika daripada akademik itu justru dilarangnya plagiasi,